Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme persalinan. Nah, kenapa mekanisme persalinan ini perlu kita pelajari? Karena apabila kita tidak paham bagaimana bayi ini, baik itu dari kepala maupun badannya bergerak di dalam panggul ibu, kita tidak akan bisa memprediksi apakah bayi ini akan bisa lahir normal atau tidak. Apa yang disebut sebagai sebuah mekanisme persalinan? Mekanisme persalinan adalah suatu proses di mana bagian tubuh bayi, terutama kepala, bahu, dan badannya ini bergerak untuk menyesuaikan dengan ukuran atau bagian-bagian dalam panggul. Kemarin kita sudah belajar ukuran-ukuran dari kepala bayi, kita sudah belajar ukuran-ukuran dari panggul, sehingga kita akan paham bagaimana bayi ini nanti akan masuk ke dalam rongga panggul. Mekanisme persalinan ada 6 langkah utama yang akan terjadi, akan tetapi itu tidak semata-mata hanya satu persatu terjadi, akan tetapi akan terjadi beberapa tumpang tindih dari gerakan-gerakan yang nantinya akan terjadi bersamaan pada saat proses persalinan. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah enlargement. Enlargement ini dikatakan kepala ini enlargement apabila diameter terbesar dari kepala, yaitu diameter biparietal, ini sudah terpegang oleh pintu atas panggul. Nah, jadi kepala itu masuknya ke dalam pintu atas panggul adalah dengan diameter sagittalis ini. Diameter sagittalis melintang di PAP, pintu atas panggul. Jadi posisinya seperti ini. Ya, jadi diameter sagittalis ini, diameter sagittalis melintang di pintu atas panggul. Nah, kemudian akan terjadi oleh beberapa faktor, ada dorongan dari amnion, ada dorongan dari fundus, ada dorongan dari kontraksi uterus, maka kepala ini makin turun ke dalam rongga panggul. Akan tetapi akan terjadi beberapa kondisi yang dikatakan sebagai asinklitismus. Kalau tadi ketika sutura sagittalis ini berada tepat di antara simfisis dan promontorium, ini dikatakan dia adalah sinklitismus. Nah, ketika dia turun, di mana bagian terendah janin ini mendekati promontorium, begini, sehingga tulang parietal depan ini lebih rendah, ini dikatakan sebagai asinklitismus anterior. Nah, kemudian dia makin turun lagi sehingga kepala tertahan oleh simfisis, maka bagian bawah ini dia akan turun. Nah, sehingga sutura sagittalis mendekati simfisis, ini yang dikenal sebagai asinklitismus posterior. Nah, kemudian yang kedua, posisi kepala ini adalah sedikit fleksi. Fleksi, kemarin kita sudah belajar bahwa fleksi itu adalah dagu mendekati dada. Ya, sedikit fleksi. Dengan makin majunya persalinan, dengan makin adanya kontraksi, maka akan terjadi proses yang namanya penurunan atau kemajuan penurunan kepala. Bagaimana kemajuan kepala ini? Akan diawali dengan kepala ini makin fleksi, yaitu dagu akan makin mendekati dada, sehingga ukuran yang awalnya adalah fronto-occipitalis, ya, fronto-occipitalis ini akan berubah ketika dia makin fleksi seperti ini, maka bagian yang akan menjadi bagian terendah adalah ubun-ubun kecil atau bagian belakang kepala, sehingga diameter dari kepala ini menjadi suboccipitobregmatica, yaitu ukuran terkecil dari kepala. Begitu fleksi ini sudah terjadi secara maksimal dengan adanya tekanan dari fundus, dengan adanya tekanan amnion, adanya kontraksi uterus, dan bahkan di kala 2 ada dorongan meneran dari ibu. Apabila bayi ini sudah sampai di HOTS 3, dia sudah sampai di bawah spina ischiadica atau dia sudah sampai di bidang luas panggul, maka bayi akan mulai melakukan namanya putar paksi dalam. Putar paksi dalam akan terjadi bersamaan antara kepala dan bahu. Jadi
kepala bayi akan berputar yang pertama adalah 45 derajat. Arahnya biasanya adalah ke arah anterior atau ke arah simfisis. Jadi bayi kepala akan berputar 45 derajat ke depan, diikuti oleh bahunya, sehingga bahu berada pada diameter oblik atau diagonal dari pintu atas panggul. Nah, baik, ketika kepala ini sudah berada atau berputar rotasi 45 derajat yang pertama, sehingga ubun-ubun kecil ini ada di sekitar jam setengah 11 kalau dia punggungnya kanan, atau ketika dia punggungnya kiri dia berada di jam sekitar setengah 2, maka dia sudah berputar 45 derajat atau putar paksi dalam yang pertama. Nah, bahu akan berada pada posisi diagonal, ya, posisi diagonal. Ketika kepala ini masuk putar paksi dalam yang pertama, bahu ini akan ikut turun ke dalam panggul. Nah, kemudian makin majunya kepala akan berputar 45 derajat yang kedua, sehingga ubun-ubun kecil akan berada tepat di bawah simfisis. Akan tetapi perputaran ini tidak diikuti oleh bahu, sehingga di setiap mekanisme persalinan akan ada terjadi torsi bahu dan kepala sekitar 45 derajat. Nah, ketika kepala atau ubun-ubun kecil ini sudah berada di depan atau berada di bawah simfisis, maka kepala ini sudah siap untuk dilahirkan atau kepala sudah siap melakukan ekstensi. Ekstensi ini terjadi karena ada dua dorongan yang berlawanan. Yang pertama adalah dorongan dari atas, di mana ada kontraksi uterus, kemudian ada dorongan meneran, ada dorongan fundus oleh kontraksi. Yang kedua ada tahanan pada koksigis, sehingga menyebabkan mau tidak mau kepala ini akan dia ekstensi. Nah, ekstensi akan terjadi ketika suboksiput atau ubun-ubun kecil sudah ada di bawah simfisis atau ubun-ubun kecil sudah ada di depan. Nah, ekstensi akan terjadi dengan suboksiput ini sebagai hipomoklion atau titik putar. Dia akan ada berada di bawah simfisis, sehingga dengan adanya meneran ibu, tenaga meneran ibu, maka akan lahirlah bayi secara berturut-turut, ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu, sehingga lahirlah kepala bayi secara keseluruhan. Kemudian setelah bayi lahir secara keseluruhan akan terjadi putaran restitusi atau kepala akan berputar 45 derajat menyesuaikan dengan posisi bahunya. Kembali ke posisi 45 derajat. Sehingga posisinya sama antara kepala dengan bahu. Setelah putar restitusi, maka kepala dan bahu akan bersama-sama melakukan putar paksi luar 45 derajat. Sehingga yang awalnya bahu berada dalam posisi diagonal, dia berubah menjadi posisi antero-posterior atau depan belakang. Nah, setelah bayi melakukan putar paksi luar secara sempurna, maka bayi akan melakukan ekspulsi, di mana bayi akan keluar sesuai dengan rongga panggul atau sesuai dengan sumbu panggul, di mana dia akan keluar bagian bahu depan dahulu, kemudian disusul oleh bahu belakang, kemudian lahirlah seluruh badan seutuhnya. Ini adalah proses untuk mekanisme persalinan. Jadi di situ tadi ada 6 langkah dari proses persalinan, di mana setiap bayi yang akan dilahirkan pasti akan mengalami langkah-langkah tersebut.
apabila ada kesulitan dalam proses masing-masing proses, entah itu proses fleksi, entah itu proses putar paksi dalam, entah itu proses putar paksi luar, berarti kita harus waspada ada sesuatu yang terjadi pada bayi tersebut. Baik, itu tadi adalah mekanisme persalinan. Terima kasih atas ini Anda sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.